Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, sahabat honorer semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya dan selalu meningkatkan ya kinerjanya. Baik Bapak Ibu, sahabat honorer, ada informasi yang menggembirakan ya, di mana para honorer yang lulusan SD maupun SMP ya tetap bisa jadi P3K 2024. Nah, untuk itu Pemda sudah serius ya untuk mengangkat honorer yang lulusan SD SMP ya. Untuk itu mari kita simak ya informasi selengkapnya agar Bapak Ibu yang para honorer ini memahami ya dan mengetahui apa yang sudah dipersiapkan, sudah menjadi program dari Pemda ya. Nah, mari kita simak bersama. Pemda serius angkat honorer lulusan SD SMP jadi P3K 2024. Nah, semoga saja ini bisa terlaksana ya. Dan untuk para honorer siap-siap ya, tidak perlu kecewa dan tidak perlu merasa minder ya, karena ini ada informasi menggembirakan. Walaupun Bapak Ibu yang honorer lulusan SD SMP tetap ada upaya dari pemerintah ya, terutama Pemda untuk bisa mengangkatnya. Mari kita simak informasi selengkapnya. Pemda serius angkat honorer lulusan SD SMP jadi P3K 2024 ya. Jakarta. Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PKH2 Sahirudin Nanto mengatakan, pemerintah pusat sudah menunjukkan keberpihakan kepada tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Keberpihakan tersebut membuat honorer K2 khususnya merasa bersemangat lagi untuk berjuang mendapatkan status ASN. Honorer lulusan SD SMP bisa diangkat P3K 2024 jika Pemda punya komitmen kuat, kata Sahirudin kepada cpnn.com. Sah ya, jadi P3K kiat-kiat ini membantu ya dia menilai ya penuntasan tenaga honorer hingga akhir Desember 2024 ya maaf ya, yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menjadi ujian terbesar Pemda. Apakah mereka benar-benar serius menuntaskan atau malah menjadikan honorer sebagai alat politik 5 tahunan? Jika serius, Sairuddin, Pemda akan mengangkat seluruh honorernya menjadi ASN P3K. Sebaliknya, bila tujuannya politik, maka keberadaan honorer akan dipelihara. Dia mencontohkan masalah honorer K2 yang hingga saat ini belum tuntas. Honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun seharusnya mendapatkan perlakuan khusus dengan memprioritaskan ya pengangkatan sebagai ASN P3K. Tenaga honorer K2 mengabdi di instansi pemerintah sejak Januari 2005 sampai saat ini. Oleh karena itu, negara wajib hukumnya memberikan prioritas pada jabatan-jabatan yang akan dibuka pada penerimaan ASN P3K 2024 dengan mempertimbangkan loyalitas dan dedikasi kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah. Seluruh instansi pemerintah, khususnya di daerah, wajib menyediakan formasi P3K dengan kualifikasi pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, D3 maupun sarjana. Dia menambahkan jika daerah tidak membuka formasi jabatan dan menyiapkan kuota banyak, bisa dipastikan tujuan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan honorer tidak akan terwujud. Dia berterima kasih kepada pemerintah
atas niat dan komitmen untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, apalagi dengan memprioritaskan honorer K2. Honorer K2 telah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan daerah minimal 19 tahun. Sepertiga hidup kami dihabiskan untuk mengabdi dengan balas jasa di bawah standar kelayakan hidup, pungkasnya. Peluang pengangkatan honorer lulusan SD SMP menjadi ASN pada seleksi P3K 2024 terbuka lebar. Indikatornya dilihat dari ketersediaan formasi P3K 2024 sebanyak 1,6 juta. Dari jumlah tersebut sebanyak 1,3 juta untuk instansi daerah, namun formasi ini akan sia-sia jika pemerintah daerah setengah hati. Nah, demikian ya informasi untuk para honorer yang lulusan SD SMP ini ada terbuka lebar ya, karena formasi yang dibuka untuk tahun 2024 ini 1,6 juta. Nah, semoga ini menjadi upaya pemerintah ya untuk menyelesaikan tenaga honorer. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat honorer, tetaplah semangat, tetap melaksanakan tugas ya, meningkatkan kinerjanya. Iringilah doa ya supaya Bapak Ibu bisa diberi kesempatan untuk diangkat menjadi P3K tahun ini ya, tahun 2024 ini. Semoga Bapak Ibu semuanya sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa silakan Bapak Ibu subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.